Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang mean deviasi dan standar deviasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen demi keberlangsungan channel saya. Nah, untuk menentukan mean deviasi maupun standar deviasi, hal pertama yang harus kita kerjakan atau kita cari terlebih dahulu adalah menentukan rata-rata. Oke? Kita harus menentukan rata-rata. Tapi sebelumnya, kita kerjakan dulu kolom XI. XI di sini adalah midpoint atau nilai tengah yang diperoleh dari batas bawah tambah batas atas dibagi 2, yaitu 4 tambah 8 sama dengan 12, dibagi 2 yaitu 6. Oke, kita tuliskan di sini 6. Nah, ke berikutnya tinggal kita tambahkan dengan panjang kelas, yaitu panjang kelas di sini adalah 9 kurang 4 yaitu 5. Maka berikutnya kita tuliskan di sini 6 tambah 5 adalah 11. Nah, kemudian kelas ketiga nilai tengahnya adalah 11 tambah 5 yaitu 16. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas keempat nilai tengahnya adalah 21 yaitu diperoleh dari 16 tambah 5 sama dengan 21. Nah, kemudian kita akan menentukan CI. CI ini adalah kode yang kita berikan pada masing-masing kelas. Nah, diawali dengan memberikan kode 0. Kode 0 itu boleh pada kelas berapapun juga. Nah, misalkan di sini kita pilih, kita tetapkan kode 0 itu berada pada kelas ketiga. Sehingga kode sebelum kelas ketiga adalah -1, kemudian kelas pertamanya adalah -2. Kemudian ke bawah, yaitu kelas keempat, kita berikan kode 1. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan perkalian dari setiap frekuensi masing-masing kelas terhadap kode masing-masing kelas. Nah, di sini diperoleh 4 kali -2 adalah -8. Kemudian 3 kali -1 adalah -3. 3 kali 0 adalah 0. Nah, yang terakhir 5 kali 1 adalah 5. Nah, ini akan kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan diperoleh sigma FICI sama dengan -8 tambah -3 adalah -11, ditambah 5 adalah -6. Oke, -6. Nah, sekarang kita akan menentukan rata-rata, yaitu bahwa rata-rata adalah dengan menggunakan rumus rata-rata sementara, yaitu dengan pengkodean, maka rumus yang akan kita tuliskan di sini adalah X bar S ditambahkan dengan sigma FICI per N. Oke, sigma FICI per N dikalikan dengan L. L itu adalah panjang kelas. Topik ini sebelumnya sudah kita bahas pada statistik part kelima. Oke, yang manakah rata-rata sementara? Rata-rata sementara itu adalah midpoint pada kelas yang kodenya kita tetapkan sebagai 0. Nah, tadi kode yang 0 itu berada pada kelas ketiga, maka midpointnya adalah 16. Nah, si 16 inilah yang merupakan rata-rata sementara, sehingga kita tuliskan di sini 16 tambah gitu ya. Sigma FICI adalah -6. Kemudian N adalah total frekuensi. Nah, total frekuensi kita jumlahkan dulu ya. Total frekuensi kita cari dulu ya. 4 tambah 3 tambah 3 tambah 5 adalah 15. Oke, total frekuensi adalah 15. Ya, total frekuensi 15 kita tuliskan di sini. Dikalikan dengan panjang kelas. Tadi panjang kelasnya adalah 9 kurang 4 yaitu 5. Nah, ini 3. -6 dibagi 3 adalah 16 dikurang 2. Ya, karena -6 dibagi 3 adalah -2. Maka rata-rata kita adalah 14. Oke, inilah rata-rata kelas pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mean deviasi yang disingkat dengan MD. Oke, kita tuliskan dulu di sini rumusnya. MD adalah sigma frekuensi dikalikan terhadap
nilai mutlak dari selisih setiap data terhadap rata-ratanya, dirata-ratakan atau dibagi dengan N. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mencari nilai mutlak dari selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Oke, nanti di kolom berikutnya baru kita kalikan terhadap frekuensinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kelas pertama, yaitu XI dikurang X bar, maka midpointnya 6 dikurangkan dengan rata-rata kita adalah 14. 6 kurang 14 adalah minus 8. Akan tetapi karena di sini diminta nilai mutlaknya, maka kita tuliskan adalah 8. Kemudian kelas kedua, 11 dikurang 16. Oke, 11 dikurang 14 yaitu minus 3. Nilai mutlaknya adalah 3. Nah, kemudian 16 dikurang 14 adalah 2. Kita tuliskan di sini 2. Nah, yang terakhir 21 dikurang 14 adalah 7. Kita tuliskan di sini 7. Nah, di kolom berikutnya kita akan mengalihkan setiap nilai mutlak dari selisih data terhadap rata-ratanya dikalikan terhadap frekuensinya ya. Sehingga 4 kali 8 adalah 32, 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 2 adalah 6, 5 kali 7 adalah 35. Nah, pertanyaannya kenapa harus dikalikan? Oke, kenapa harus dikalikan? Karena gini, untuk kelas pertama, 8 ini berulang sebanyak 4 kali. Oke, sama halnya dengan 3, berulang sebanyak 3 kali. Makanya kita perlu mengalihkan setiap frekuensi terhadap nilai mutlak dari yang kita peroleh di sini. Oke, nah ini akan kita totalkan semuanya. Kita totalkan 32 tambah 9, yaitu 41. 41 tambah 6, 47. Kemudian 47 tambah 35, yaitu 82. Nah, totalnya ini adalah 82. Nah, nilai 82 kita tempatkan di sini. Oke, 82 dibagikan dengan N. 82 dibagikan dengan 15 karena frekuensi kita totalnya adalah 15. Nah, nanti diperoleh di sini hasil baginya adalah 82 dibagi 15 adalah 5,4667. Maka kita bulatkan menjadi 2 desimal, yaitu 5,47. Nah, inilah dia min deviasi yang kita peroleh dari hasil perhitungan kita. Nah, berikutnya kita akan menentukan yang namanya ragam. Oke, setelah ragam kita akan menentukan standar deviasi. Nah, untuk ragam simbolnya dituliskan sebagai S kuadrat. Oke, ini adalah ragam atau varians ya, kita sebut sebagai varians juga. Oke, nah tertulis di sini rumusnya adalah bahwa ragam itu diperoleh dari sigma Fi dikalikan terhadap kuadrat dari selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Jadi pada dasarnya rumusnya agak mirip dengan min deviasi. Nah, kalau di sini untuk mempositifkan selisih dari setiap data terhadap rata-ratanya digunakan nilai mutlak. Akan tetapi pada ragam untuk mempositifkan setiap selisih data terhadap rata-ratanya digunakan kuadrat. Oke. Nah, mari kita lakukan proses perhitungan pada tabel berikut ini. Nah, setiap data dikurangkan dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Kita tinggal melihat kolom berikut ini aja. Nah, nanti ini kita kuadratkan setiap datanya. Oke. Nah, 8 kuadrat adalah 64. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya 3 kuadrat adalah 9. Kemudian 2 kuadrat adalah 4 dan 7 kuadrat adalah 49. Apakah ini akan kita sigmakan atau kita totalkan untuk kita tempatkan di sini? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena data 64 ini ada sebanyak 4 kali. Oke, maka untuk data ini kita perlu mengalihkan terhadap frekuensinya. Ya. Nah, sekarang 4 dikali 64 adalah 256. Nah, kemudian 3 kali 9 adalah 27. 3 kali 4 adalah 12. 5 kali 49 adalah 245. Oke, 245 ya. Nah, jika ditotalkan, maka nanti kita akan memperoleh, ya kan, jika kita jumlahkan ini semuanya akan kita peroleh 540. Oke ya, 540 kita tempatkan di sini. Dibagikan dengan 15 karena total data kita adalah ini 15. Ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan
540 dibagi 15 adalah 36. Jika kita perhatikan data dari min deviasi dibandingkan terhadap ragam yang kita peroleh di sini atau yang kita sebut sebagai varians, maka seolah-olah hasilnya akan jadi berlipat kali ganda gitu ya. Kalau di sini sekitar 5,47 atau boleh kita bulatkan sebagai 6. Nah, kalau ragamnya itu menjadi kuadratnya dua kali lipat gitu. Kemudian untuk menyempurnakan ragam atau varians yang sudah makin membesar ini, maka kita lakukan proses pengakaran dari si ragam ini yang kita sebut sebagai standar deviasi. Oke, standard deviation atau simpangan baku, saya tuliskan di sini. Standar deviasi atau kita sebut juga sebagai simpangan baku disimbolkan sebagai S. Oke, S kecil ya, yaitu di mana S adalah akar dari S kuadrat, atau S kuadrat itu tadi adalah ragam, yaitu akar dari ragam, atau kita sebut juga sebagai akar dari varians, sama dengan akar dari 36, yaitu 6. Oke, jadi inilah dia perhitungan bagaimana memperoleh nilai dari min deviasi juga standar deviasi. Oke, semoga dengan pertemuan yang singkat ini anak-anak semua mengerti dan boleh memahami bagaimana proses menentukan min deviasi dan standar deviasi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen. Bye-bye.